I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you. Halo Sobat Cipisus, perkenalkan nama saya Noel Aditya Putra dari program Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya Angkatan tahun 2023. Kali ini saya akan menjelaskan buku tentang kajian strategi keamanan internasional. Saya akan menjelaskan pada bab 5, 6, dan 7. Pada bab 5 kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pertahanan Australia dalam mengatasi ancaman Cina di Asia Pasifik 2018-2020. Yang pertama, ada perkembangan pengaruh Cina di kawasan Asia Pasifik perkembangan 2018-2020. Persaingan kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik sudah terjadi sejak lama dan menunjukkan kebenaran dari keyakinan realisme tentang politik internasional. Namun, kondisi pandemi dapat dianggap sebagai katalis yang mendorong perubahan di kawasan ini. Cina mengambil peran besar melalui diplomasi yang dijalankan dan berhasil menyelesaikan tahun 2020 dengan posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan AS di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut digagas oleh Cina sebagai cara pemenuhan kepentingan nasional mereka. Kepentingan nasional Cina di kawasan Asia Pasifik ini terdiri dari 4 tujuan, di mana 4 tujuan tersebut meliputi yaitu yang pertama, yakni untuk kepentingan memperluas batas luas keamanan Cina terhadap wilayah Pasifik. Yang kedua, yakni untuk tujuan diplomatik di mana telah lama terjadi persaingan antar Cina dan Taiwan dalam perebutan pengaruh di Pasifik guna memperebutkan pengakuan diplomatik, di mana terdapat 4 negara yang masih memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan di Kepulauan Pasifik, yaitu yang pertama Palau, Nauru, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall. Yang ketiga yaitu alasan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Pasifik seperti ikan dan kayu. Tercatat bahwa Cina telah berinvestasi dalam jumlah besar yaitu sekitar 30 miliar US dollar dan menjadi mitra dagang nomor 1 di beberapa negara dan sebagai besar pulau. Keempat, sebagai upaya untuk menarik negara-negara Pasifik Selatan ke Belt Road Initiative, Cina dengan cara menjual infrastruktur kepada negara-negara tersebut, terlebih untuk fasilitas pelabuhan. Hal ini upaya memberi manfaat bagi perdagangan Cina dan sebagai penyebaran jangka panjang. Keempat tujuan tersebutlah Cina memperluas wilayah pengaruhnya ke wilayah kawasan Pasifik demi terwujudnya kepentingan nasional negaranya. Meskipun beberapa langkah-langkah yang dilakukan Cina bernuansa ekonomi, namun yang terjadi dominan menurut penulis dalam memberikan efek atau ketidakstabilan terhadap kawasan Asia Pasifik adalah beberapa strategi yang diterapkan Cina di Asia Pasifik yang tidak terlepas dari beberapa strategi yang berdimensi militer dan pertahanan. Yang kedua, biaya dan risiko pembangunan kekuatan militer bagi Australia. Menyadari adanya ancaman baru di kawasan Asia Pasifik yang kemudian mengubah lingkungan strategis di kawasan tersebut, Australia harus mempertimbangkan biaya dan risiko keputusan yang akan diambil serta menimbangkan konsekuensi tindakan yang akan ditimbulkan dari musuh sekutu maupun pihak lain. Dalam perkembangannya, Australia membangun dan meningkatkan kekuatan militernya. Hal tersebut demi menjaga kestabilan kawasan demi terjaganya kedaulatan Australia dan keutuhan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Di samping itu, Australia meningkatkan kekuatan militernya tersebut demi menangkal pengaruh Cina yang terus meningkatkan yang telah mengubah lingkungan strategis kawasan Asia Pasifik. Anggaran belanja Departemen Pertahanan 2019-2020, kekuatan personel ADF diperkirakan tumbuh menjadi 60.900 orang di tahun ini, didukung staf administrasi sebanyak 16.272 orang. Kemudian pemerintahan Australia sendiri akan membeli 209 rudal anti kapal jarak jauh 158 AG dari Angkatan Laut Amerika Serikat dengan biaya 800 juta US dollar. Beberapa penggadaan dana pertahanan dan juga alutsista oleh Australia ini sejalan dengan pemikiran realisme bahwa dalam keadaan anarki, negara akan memperkuat kapabilitas negaranya sendiri. Lingkungan strategis yang anarki kawasan Asia Pasifik yang semakin memburuk bagi Australia dengan adanya ancaman Cina yang terus bertambah, membuat Australia bisa mengimbangi kekuatan dan mengancam militer juga pertahanan Cina tersebut.
Hal tersebut juga sejalan dengan pemikiran realisme yang mengatakan bahwa setiap negara akan selalu bersikap rasional dan berupaya mengejar kepentingan nasional, yang istilah satunya dilakukan dengan merumuskan strategi pertahanan yang baik guna menjamin tercapainya kepentingan nasional mereka. Dalam hal ini, Australia mengambil langkah yang dianggap rasional bagi kepentingan nasional. Yang ketiga, resiko penerapan strategis pertahanan baru Australia. Pembaruan strategi pertahanan Australia yang secara besar-besaran melakukan reorientasi dalam menjaga kestabilan lingkungan strategis yang buruk di kawasan Asia Pasifik dianggap menjadi pilihan rasional oleh pemerintah Australia. Namun di balik pembaruan strategis pertahanan tersebut, tidak terlepas dari adanya resiko yang bisa saja akan timbul saat strategis pertahanan tersebut diterapkan oleh pemerintah Australia. Resiko yang ada bisa menjadi kemunduran bagi lingkungan strategis yang ada di kawasan Asia Pasifik, di mana lingkungan strategisnya akan memburuk. Resiko lain yang ada juga bisa saja strategis pertahanan yang diterapkan akan menjadi bumerang bagi Australia sendiri. Namun langkah ini menjadi tindakan yang relevan karena Australia berusaha untuk menjamin eksistensi mereka dan kedaulatan mereka sebagai aktor rasional yang defensif. Kesimpulan dari ini adalah, dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa strategis pertahanan Australia dalam merespon pembangunan militer dan penguatan pengaruh Cina di kawasan Asia Pasifik pada periode 2018-2020 dilakukan sebagai upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan pengaruh yang mereka miliki di kawasan Asia Pasifik. Pemerintahan Australia di bawah kepemimpinan Scott Morrison menunjukkan komitmen mereka dengan mempersiapkan rencana pertahanan jangka panjang dengan dana belanja militer mencapai 270 miliar US dollar. Langkah ini tetap dilakukan meski terdapat kemungkinan bahwa RMS race antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik dapat terjadi. Bahkan dapat juga menjadi alasan bagi Cina untuk terus memperkuat kapasitas militer yang mereka miliki. Berkaitan dengan strategis dalam menghadapi pengaruh Cina yang semakin kuat, Australia terus berupaya meningkatkan efektivitas sarana dan sumber daya yang mereka miliki dengan menitik beratkan pada lingkungan strategis dan perilaku aktor lain di kawasan. Australia juga akan terus mendorong pembaruan dari rencana struktur angkatan, taktik zona abu-abu, dan juga taktik para militer di Laut Cina Selatan sebagai upaya jangka menengah dan panjang di perairan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya, upaya balance of power terhadap kekuatan Cina akan berisiko menjadi lingkungan strategis di kawasan Asia Pasifik menjadi tegang dari sebelumnya. Akan tetapi, Australia tidak akan memilih untuk bertindak pasif dalam menanggapi agresivitas yang ditunjukkan oleh Cina. Orientasi strategis perimbangan pengaruh yang dilakukan Australia saat ini memang menunjukkan arah yang lebih aktif secara pertahanan. Hal ini menjadi suatu yang wajar meningkatkan terjadi penurunan pengaruh dari Amerika Serikat sebagai sekutu Australia di kawasan. Indikasi tersebut juga menjadi salah satu sinyal bahaya mengenai kemungkinan dominasi dari Cina. Meski demikian, dapat dianggap bahwa strategi pertahanan Australia tidak akan benar-benar optimal dan efektif sebelum Australia dapat mengejar ketertinggalan yang ditunjukkan khususnya berkaitan dengan anggaran belanja pertahanan dan sumber daya manusia dalam sektor militer yang mereka miliki. Apabila hanya mengandalkan kapasitas mereka sendiri, dengan begitu perang Amerika Serikat akan tetap menjadi peran penting yang dibutuhkan oleh Australia dalam membendung pengaruh Cina yang terus menguat belakangan ini. Pada kali ini saya akan menjelaskan bab 6 yang berjudul tentang risk factor dalam pembuatan kebijakan pertahanan Filipina dalam menghadapi sengketa wilayah Laut Cina Selatan 2016-2021. Yang pertama, Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan atau disingkat dengan LCS merupakan wilayah yang beberapa tahun terakhir menarik perhatian publik internasional karena menjadi sengketa dari beberapa negara sebagai akibat dari klaim Cina atas wilayah perairan tersebut. Klaim ini terus disuarakan oleh Cina meski pengadilan arbitrase permanen di Den Haag, Belanda telah memutuskan bahwa klaim maritim tersebut tidak memiliki dasar hukum.
Sebenarnya wilayah ini sudah menjadi objek persengketaan sejak tahun 1960-an antar negara-negara di sekitarnya, khususnya Cina dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sengketa tersebut tidak lepas dari kondisi geografi dan geopolitik yang besar dari perairan tersebut. Terlebih bagi Cina yang memang memiliki titik temu dalam cakupan LCS dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Lebih lanjut, LCS juga memiliki peran penting dalam proyeksi keamanan Cina. Mengingat besarnya ketersediaan sumber daya seperti minyak bumi, gas alam, perikanan, dan jalur perhubungan maritim di kawasan ini, LCS digolongkan sebagai semi-enclosed sea atau laut setengah tertutup, yang menjadi titik pertemuan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Laut ini memiliki luas sekitar 3,5 juta kilometer yang membentang dari wilayah Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan. Dengan luas tersebut, tercatat bahwa LCS salah satu wilayah perairan terluas di dunia serta menjadi wilayah yang dilalui oleh sepertiga lalu lintas maritim global, dengan nilai perdagangan tahunan yang berada di angka 5 triliun US dollar. Mengingatnya, tensi di LCS terjadi sebagai akibat dari klaim sepihak Cina, dan ketegangan ini menjalar hingga membuat hubungan Cina dan Filipina menjadi buruk. Beijing yang mengklaim lebih dari 95% LCS menetapkan kawasan tersebut sebagai sumber daya pemasok 85% impor minyak mentah mereka, serta turut mengklaim pulau-pulau kecil di LCS untuk membangun sekitar 1.300 hektar lahan untuk menampung sebagian besar infrastruktur militer mereka, termasuk landasan pacu yang cukup untuk menampung pesawat pengebom yang mereka miliki. Hal ini berdampak langsung pada pandangan yang dimiliki oleh masyarakat Filipina. Sebagai data dirilis oleh Pew Research Center yang merupakan salah satu lembaga riset terkemuka, yang menunjukkan bahwa lebih dari 90% warga Filipina khawatir bahwa sengketa wilayah LCS antara negara mereka dengan Cina dan negara-negara tetangga akan menimbulkan konflik militer. Terlebih Asia merupakan benua yang memiliki sejarah panjang dan kontroversial mengenai konflik yang juga sengketa wilayah yang berakurat di masa lalu. Yang kedua yaitu operational risk atau resiko operasional. Formulasi kebijakan pertahanan membutuhkan analisis strategis mengenai kekuatan dan kelemahan negara, yang opsi-opsi yang ditentukan berdasarkan pada kondisi domestik masing-masing negara, yang kemudian menghasilkan untuk diambil. Dua unsur penting di balik pilihan tindakan negara adalah hal apa yang memotivasi negara melakukan tindakan ini, serta kuat atau lemahnya kapabilitas sebuah negara dalam mendukung tindakan tersebut. Cina yang saat ini berstatus sebagai the rising great of power, khususnya di kawasan Asia Pasifik, melakukan tindakan-tindakan yang agresif, khususnya di Laut Cina Selatan, sebagai upaya untuk menunjukkan kekuatannya, mengundang respon dari berbagai negara, tidak terkecuali Filipina yang menganggapi kenaikan Cina di kawasan lewat pendekatan kerjasama. Hal ini sebagai opsi yang tepat mempertimbangkan kapasitas Filipina untuk melawan Cina di Laut Cina Selatan. Tindakan Filipina ini sebagai usaha untuk tetap bertahan dengan adanya ancaman naiknya Cina sebagai kekuatan baru di kawasan sebagai pesaing Amerika. Tidak butuh waktu lama bagi Cina dan Filipina yang memutuskan untuk berkawan pada tahun 2016 pasca perselisihan untuk menguasai satu beting di mana keduanya menangkap ikan pada Desember 2018 dan Januari 2019. Cina menunjukkan agresivitas mereka dengan menggerakkan 90 kapal ke dekat salah satu pulau kecil yang menjadi sumber perselisihan kedua negara, dengan maksud untuk memantau langkah Filipina untuk membangun dermaga kapal angkatan laut, pengawal pantai, dan nelayan. Cina itu hanya mengamati, tetapi pihak Filipina menyadari Cina mempunyai militer yang lebih kuat. Begitupun Filipina diduga terus membangun di pulau itu bernama Titu, tanpa mengganggu hubungan dengan Cina. Yang ketiga yaitu future obstacle risk atau resiko tantangan masa depan. Filipina menghadapi tantangan-tantangan baru yang lebih kompleks dan memerlukan solusi yang juga tidak lagi sederhana dalam masalah keamanan. Seiring dengan perubahan zaman, hal ini ditentukan memerlukan antisipasi dalam bentuk persiapan kebijakan yang matang. Bagaimana ancaman dalam bentuk eksternal dan internal yang dihadapi ini ditangani dan tingkat keberhasilannya akan menjadi penentu
eksistensi dan posisi Filipina di mata dunia internasional. Namun untuk menangani masalah-masalah tersebut, Filipina dihadapkan pada kondisi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran biaya, keamanan, dan pertahanan nasional. Masalah anggaran dan pengadaan sumber daya keperluan militer menjadi masalah utama Filipina untuk menjawab tantangan keamanan nasional. Banyak faktor yang menyebabkan Filipina mengubah arah kebijakan pertahanannya, baik disebabkan faktor internal maupun eksternal. Kesimpulannya adalah, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor-faktor resiko yang muncul pada kebijakan pertahanan yang dijalankan oleh Filipina dalam menghadapi sengketa akibat penolakan Cina atas putusan Mahkamah Arbitrase Internasional. Tanggapan Filipina atas peningkatan Cina di kawasan melalui kerjasama dapat dianggap sebagai opsi yang tepat jika melihat kapasitas Filipina yang tertinggal dari Cina. Pendekatan kerjasama juga dilakukan karena secara struktural, keterlibatan Amerika yang terbilang pasif dalam dunia internasional membuat jaminan keamanan ekonomi dan militer bagi Filipina menjadi minim. Filipina yang sudah sejak lama bergantung pada Amerika membuat mewujudkan strategis pertahanannya dan upaya mewujudkan keamanannya terhambat karena ketergantungan tersebut membuat perkembangan kapabilitas pertahanan Filipina yang terbatas. Belum lagi pasukan militer Filipina yang memiliki personil sekitar 135.000 juga tergolong ke dalam kategori militer dengan ukuran kecil, disertai dengan masalah minimnya pendanaan dari pemerintah dibanding negara lainnya di kawasan. Secara institusi, perubahan kebijakan pertahanan Filipina ke arah yang lebih kooperatif tidak lepas dari faktor perubahan kepemimpinan politik dan perubahan atau isu yang terjadi di tingkat domestik maupun internasional. Perubahan akibat kepentingan elit politik dan kemampuan serta kemauan dari elit institusi untuk membuat perubahan berdasarkan kapasitas dan posisinya dalam institusi yang mereka jalankan. Kondisi ini membuat pemerintahan Duterte harus tetap waspada dalam memutuskan kebijakan terkait pertikaian di wilayah konflik LCS. Lagi-lagi kemampuan Philippines Navy dan Philippines Coast Guard untuk melawan militer Cina hingga saat ini masih timpang. Terakhir, potensi perkembangan konflik LCS yang hanya dapat ketika pihak-pihak terkait bersepakat untuk mengambil keputusan jalan tengah akan berdampak pada kondisi Filipina secara menyeluruh baik ekonomi dan militer. Kawasan LCS yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah mempunyai prospek yang menjanjikan untuk dieksplorasi dan eksploitasi, sehingga Filipina harus terus meningkatkan pertahanan mereka dalam menghadapi klaim wilayah perairan ini yang akan terus berlanjut. Filipina harus dapat mengidentifikasi bahwa terlepas dari tumpang tindih klaim dengan Malaysia dan negara-negara lain selain Cina atas Kepulauan Spratly, ancaman terbesar akan tetap berasal dari Cina, terlebih kondisi negara tersebut yang terus menjelma sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kebijakan pertahanan Filipina terhadap Cina mengenai sengketa LCS bisa dianggap belum dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Kali ini saya akan menjelaskan bab yang ketujuh, yaitu strategi Brunei Darussalam dalam menghadapi kepentingan Cina di Laut Cina Selatan. Yang pertama ada core interest Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah berupa minyak, gas alam, pasir silika, hutan, dan sumber laut. Berlimpahnya sumber daya yang dimiliki oleh Brunei Darussalam ini juga yang menyebabkan adanya pertumbuhan yang signifikan di sektor ekonomi, di mana dapat dilihat pada produk domestik bruto, Brunei Darussalam mencapai 3.945,7 juta dolar pada tahun 2016. Perekonomian Brunei Darussalam sangat bergantung pada minyak bumi dan gas alam, sehingga sejauh ini Brunei Darussalam baru mengeksploitasi sumber migas. Ekspor minyak bumi dan gas alam Brunei Darussalam tercatat mencapai lebih dari 90% dari total keseluruhan ekspornya. Yang kedua, kemungkinan strategi Brunei Darussalam di LCS. Melihat kepada apa yang menjadi core interest dan secondary interest negara Brunei Darussalam, sikap ataupun tindakan yang berlandaskan pada strategi pertahanan defensif aktif sebagai bentuk respon terkait persengketaan yang ada adalah
yang paling mungkin untuk dilakukan mengingat adanya perbedaan di beberapa aspek seperti contoh ekonomi secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap perbedaan yang ditunjukkan oleh kedua negara pada aspek militer. Terlebih Cina yang merupakan kekuatan dominan di kawasan. Lebih lanjut, strategi yang diterapkan oleh Brunei Darussalam juga menjadi perwujudan dari kepentingan nasional. Mereka yang memberikan output non-material yakni eksistensi dan kemampuan negara mereka. Adapun Brunei Darussalam sebagai negara memiliki 3 strategi pertahanan utama, di antaranya strategi pertama adalah sebenarnya sudah dilakukan oleh negara Brunei Darussalam, ialah strategi pertahanan yang berkaitan dengan upaya deterrent and response. Strategi ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Brunei Darussalam terkait permasalahan yang berkaitan dengan kedaulatan negaranya, tak terkecuali saat menanggapi apa yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan. Di samping sudah dilakukan sebelumnya sebagai respon awal, upaya-upaya ini tetap bisa dijadikan sebagai sebuah strategi yang tentunya dapat mewakili kepentingan dari negara Brunei itu sendiri. Tepatnya strategi ini bisa diterapkan sebagai strategi lanjutan dari apa yang dihasilkan oleh respon pertama yang dilakukan oleh Brunei. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa respon pertama yang dilakukan oleh Brunei terkait permasalahan Laut Cina Selatan ialah melakukan klaim atas wilayahnya yang kemudian mengadukannya dengan berdasarkan kepada ketentuan yang diatur oleh UNCLOS, hingga pada akhirnya permasalahan tersebut menemukan kata sepakat yang dimana membuat kedua negara ini sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara negosiasi bilateral maupun multilateral. Strategi ini kemudian dapat diterapkan sebagaimana tadi disebutkan ialah sebagai strategi lanjutan. Strategi kedua ialah dengan menerapkan apa yang telah sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Pertahanan terkait pengayaan anggaran sebagai bekal negara Brunei berfokus pada peningkatan diplomasi pertahanan mereka. Tentunya diikuti juga dengan pembaharuan buku putih pertahanan Brunei Darussalam yang diterbitkan terakhir pada 2011 dalam rangka memberikan respon serius terkait permasalahan sengketa ini, dan juga tentunya untuk memperketat operasional militer mereka untuk ke depannya. Strategi ini dipercaya dapat tetap membuat Brunei Darussalam tetap menunjukkan eksistensinya di dunia internasional dan juga menegaskan bahwa meskipun menjalin negosiasi dengan Cina, bukan berarti kedaulatan wilayah negara menjadi satu yang dapat dengan mudah dipermainkan dalam sengketa Laut Cina Selatan. Strategi yang ketiga yaitu bisa dilakukan dengan konteks diplomasi pertahanan itu sendiri, di mana diplomasi ini termasuk dengan upaya Brunei untuk mengamankan posisi pengaruh Cina di negara mereka dengan jalan negosiasi yang menciptakan kesepahaman terkait apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan dalam sengketa di wilayah Laut Cina Selatan. Strategi ini tepat untuk dilakukan mengingat kemampuan maupun kapabilitas militer Brunei yang tertinggal jika dibandingkan dengan Cina. Perilaku konfrontatif dipercaya bukan jalan yang bijak untuk ditempuh dalam konteks ini. Oleh karenanya, melalui diplomasi pertahanan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan yang ada terkait sengketa di wilayah Laut Cina Selatan, termasuk dengan meredakan ancaman yang juga dilayangkan Cina kepada Brunei, di mana nantinya hal ini pula yang dapat meredakan konflik sengketa yang terjadi di antara keduanya, yang juga menguntungkan posisi Brunei Darussalam yang secara tidak langsung masih memiliki ketergantungan terhadap negara Cina. Tentu dengan harapan hal tersebut juga dapat mempermudah Brunei dalam melaksanakan strategi sebelumnya. Kesimpulannya adalah kondisi perbedaan kekuatan yang signifikan membuat opsi strategi yang dimiliki oleh Brunei Darussalam dalam menghadapi kepentingan Cina di Laut Cina Selatan menjadi terbatas. Di samping itu, meskipun kondisi perekonomian mereka bisa dianggap baik, kemungkinan untuk mengimbangi kekuatan militer Cina terbilang kecil. Belum lagi persepsi elit politik, terutama Sultan Brunei yang memiliki pengaruh terhadap budaya strategis mereka bisa dianggap mengesampingkan kemungkinan untuk melakukan konfrontasi langsung yang bisa saja membahayakan kondisi perekonomian mereka jika Cina benar-benar bertindak untuk menghentikan kegiatan eksplorasi minyak dan mineral di kawasan Brunei di perairan Laut Cina Selatan. Brunei Darussalam memang sudah menunjukkan upaya
mereka untuk menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatannya dengan menyepakati penyelesaian masalah melalui negosiasi. Akan tetapi, posisi tawar Brunei yang lebih rendah dibanding dengan Cina dalam struktur internasional saat ini akan membuat keuntungan yang mungkin didapat dari negosiasi yang dilakukan menjadi minim. Meskipun begitu, tetap saja jalan ini akan memberikan output non-material, yakni jaminan atas eksistensi dan kemakmuran negara mereka. Kekuatan Cina secara militer dan ekonomi dapat memberikan dampak yang luas, bahkan hingga menciptakan instabilitas ekonomi secara langsung jika mereka menghentikan hubungan bilateral yang dimiliki dengan negara tersebut, karena memang Cina memiliki kekuatan militer yang bahkan dapat digunakan untuk memperoleh kemenangan apabila kedua negara memutuskan untuk berkonfrontasi secara langsung. Dengan demikian, dapat dianggap bahwa strategi yang dimiliki oleh Brunei Darussalam mengedepankan penyelesaian atas Laut Cina Selatan secara damai merupakan kepentingan nasional yang merefleksikan nilai dan kepentingan negara mereka dengan tetap memenuhi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat internasional yang dibentuk melalui kesepakatan.